Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Aziza Sabat El Hasani. NPM saya 23.0401.0038. Di sini saya membuat video terkait mata kuliah evaluasi pendidikan untuk pertemuan 14, di mana di sini menjelaskan terkait tentang 6 model evaluasi program. Yang pertama itu ada model evaluasi 4 level, yang kedua ada model evaluasi CIPP, yang ketiga ada model evaluasi kontinus, yang keempat ada model evaluasi diskrepansi, yang kelima ada model evaluasi goal free summative dan juga formatif, lalu yang keenam ada model evaluasi Wills. Di pertemuan 14 ini saya akan membahas terkait dua model evaluasi program, yaitu model evaluasi 4 level dan juga model evaluasi CIPP. Baik, yang pertama model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick, di mana tujuan pembelajarannya itu diantaranya yang pertama memahami konsep model evaluasi 4 level, yang kedua menganalisis tahapan model evaluasi 4 level, dan yang ketiga menganalisis kelebihan dan kekurangan model evaluasi 4 level. Yang pertama terkait konsep model evaluasi 4 level. Model evaluasi 4 level merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Dr. Donald Kirkpatrick dalam bukunya yang berjudul Evaluating Training Program. Model ini dinamakan model 4 level karena mempresentasikan urutan dalam melakukan evaluasi program. Setiap level dalam model ini masing-masing memegang peranan yang penting. Saat menuntaskan satu level dan melangkah ke level selanjutnya, proses evaluasi akan bertambah sulit dan menyita lebih banyak waktu. Namun, tentu semakin tinggi tahapan level evaluasi, informasi yang diterima akan semakin bernilai. Kirkpatrick 1994 menjelaskan bahwa keempat level tersebut terdiri dari level yang pertama, reaksi, level 2, belajar, level 3, perilaku, dan level 4, hasil. Lalu komponen model evaluasi 4 level. Yang pertama, evaluasi reaksi. Sesuai dengan nama, yaitu reaksi, evaluasi pada tahap ini adalah untuk mengukur bagaimana reaksi partisipan terhadap program tersebut, atau biasa disebut dengan pengukuran tingkat kepuasan partisipan. Penilaian terhadap reaksi ini dapat dikaji melalui berbagai aspek, diantaranya materi yang disampaikan, fasilitas yang digunakan, strategi penyampaian, media yang digunakan, kesesuaian dengan jadwal awal, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, evaluasi belajar. Partisipan dapat dinyatakan belajar apabila terdapat perubahan sikap, memperbaiki pengetahuan, atau meningkatkan skill sebagai hasil dari mengikuti program. Terdapat 3 pemikiran tentang bagaimana suatu program penyelesaian masalah belajar, yaitu seperti pemilihan topik program tentang keagamaan di dunia kerja bertujuan untuk merubah sikap pegawainya, konten program tentang teknik atau tata cara bertujuan untuk meningkatkan skill, dan program yang memiliki topik seperti kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi dapat bertujuan untuk mencapai 3 objek hasil belajar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam evaluasi belajar perlu ditentukan terlebih dahulu tujuan dari diselenggarakannya program tersebut. Lalu yang ketiga ada evaluasi perilaku. Evaluasi perilaku dapat didefinisikan dengan sejauh mana perubahan perilaku terjadi setelah partisipan mengikuti program tersebut. Dalam evaluasi level 1 dan level 2, hasilnya dapat terjadi berbagai ketimpangan dengan kenyataan yang terjadi. Misal, saat evaluasi level 1 menghasilkan reaksi positif karena itu merupakan program favoritnya, atau pada level 2 hasil belajarnya bagus karena memang sudah ahli dalam bidang tersebut. Namun, pada level 2 dan level 3 kondisi tersebut mungkin tidak terjadi, karena pada level ini memiliki penilaian yang rinci dan diobservasi bagaimana penerapannya setelah pelaksanaan program. Jadi untuk mencapai perubahan terdapat 4 kondisi yang diperlukan.
Yang pertama, seseorang harus memiliki keinginan untuk berubah. 2. Seseorang harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, seseorang harus bekerja sesuai dengan situasinya. Dan yang terakhir, seseorang harus dihargai karena telah berubah. Lalu yang terakhir, evaluasi hasil. Evaluasi hasil dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil akhir yang diinginkan setelah partisipan mengikuti program. Hasil akhir ini dapat termasuk bagaimana peningkatan produksi, peningkatan kualitas, pengurangan biaya, pengurangan kecelakaan kerja, peningkatan penjualan, pengurangan pengeluaran berlebihan, dan pendapatan tertinggi, serta juga pengembalian investasi. Evaluasi hasil tidak hanya berbicara tentang perilaku yang dicapai saja, namun evaluasi hasil perlu untuk mengukur hal peningkatan moral dan hal non-finansial lainnya. Evaluasi hasil ini diharapkan dapat meningkatkan moral dan peningkatan kualitas lingkungan kerja secara nyata. Kedua, yaitu tahapan evaluasi 4 level, seperti di gambar, yang merupakan diagram atau gambaran sederhana tentang bagaimana melakukan evaluasi dengan menggunakan model evaluasi 4 level. Lalu bagaimana prosedur kerja dari setiap tahapan, apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan setiap tahapan evaluasi tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali muncul selama perencanaan evaluasi. Maka dari itu, berikut dipaparkan secara singkat tentang pedoman evaluasi di setiap tahapan model evaluasi 4 level ini. Yang pertama, terkait pedoman melaksanakan evaluasi reaksi. 1. Tentukan apa yang ingin diketahui. Kedua, desain lembar reaksi. 3. Sertakan tempat untuk menulis komentar dan saran partisipan. Yang keempat, pastikan lembar reaksi dapat diisi oleh seluruh partisipan. 5. Pastikan bahwa lembar reaksi yang dibuat mampu untuk mengakomodasikan reaksi yang jujur. Yang keenam, buat skala atau rentang penilaian. Contoh, 5 sama dengan sangat baik, 4 baik, 3 cukup baik, 2 kurang, dan 1 tidak baik. Yang ketujuh, setelah disebar, simpulkan hasil reaksi dan tentukan bagaimana tindakan yang harus diambil selanjutnya. Yang terakhir, komunikasikan hasil reaksi program. Lalu yang kedua, pedoman melaksanakan evaluasi pembelajaran. 1. Gunakan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak mengikuti program sebagai pembanding dengan kelompok yang mengikuti program. 2. Adakan evaluasi terhadap pengetahuan, sikap, dan skill, baik sebelum maupun sesudah program. Gunakan tes tertulis untuk menilai pengetahuan dan tes kinerja untuk mengukur keterampilan. Yang ketiga, diusahakan mendapat respon dari seluruh partisipan. Dan yang keempat, gunakan hasil evaluasi untuk menentukan keputusan. 3. Pedoman melaksanakan evaluasi perilaku. Yang 1, pertama, gunakan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak mengikuti program sebagai pembanding dengan kelompok yang mengikuti program. Yang kedua, tentukan jadwal penilaian, bagi ke dalam beberapa waktu tertentu, misal setelah 2 minggu atau setelah 1 bulan. Yang ketiga, lakukan evaluasi baik sebelum maupun sesudah program. Yang keempat, lakukan interview atau wawancara dengan 1 orang atau lebih peserta program, supervisor, kepala divisi, dan atau yang lainnya yang dapat menilai perubahan perilakunya. Yang kelima, pastikan mendapatkan respon dari seluruh partisipan. Yang keenam, melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang ketujuh, bandingkan antara pengeluaran dan manfaat yang dihasilkan. Lalu keempat, pedoman melaksanakan evaluasi belajar. 1. Gunakan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak mengikuti program sebagai pembanding dengan kelompok yang mengikuti program. Yang kedua, tentukan jadwal penilaian bagi ke dalam beberapa waktu tertentu, misal seperti tadi setelah 2 minggu atau setelah 1 bulan. Lalu yang ketiga, lakukan evaluasi sebelum maupun sesudah program.
Yang keempat, lakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang kelima, berpuas dengan hasil yang didapatkan. Berikutnya yang ketiga, terkait kelebihan dan kekurangan model evaluasi 4 level. Sama dengan yang lainnya, model 4 level ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. Jadi berikut dipaparkan terkait kelebihan dan kekurangan model evaluasi 4 level, sehingga kalian dapat mempertimbangkan model yang akan kalian pakai yang tentunya sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, terkait kelebihan model evaluasi 4 level, yaitu 1. Lebih komprehensif atau menyeluruh. 2. Objek evaluasi tidak hanya hasil belajar semata. Ketiga, lebih praktis diterapkan. Untuk kekurangannya itu ada 2. Yang satu, kurang memperhatikan pengaruh input, dan yang kedua, sulit untuk mengukur dampak karena membutuhkan waktu yang cukup panjang dan objek yang diukur cukup kompleks. Nah, jika teman-teman ingin lebih jelas memahami terkait model evaluasi 4 level, bisa ditonton di video singkat yang membahas mengenal jika teman-teman ingin Jika teman-teman ingin mengenal lebih jelas terkait model evaluasi 4 level ini, teman-teman bisa menonton video singkat. Baik, berikutnya yang kedua yaitu model evaluasi CIPP dari Stufulbim, di mana tujuan pembelajarannya diharapkan dapat menganalisis model evaluasi CIPP dengan benar, diantaranya 1. Memahami konsep model evaluasi CIPP. Lalu yang kedua, menganalisis tahapan model evaluasi CIPP. Dan yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan model evaluasi CIPP. Baik, yang pertama terkait konsep model evaluasi CIPP, di mana model CIPP merupakan model yang dikembangkan oleh Stufulbim pada tahun 1966. Stufulbim menyatakan bahwa model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksana evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan juga sistem. Model evaluasi ini dikonfigurasi untuk dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh organisasi evaluator, atau evaluasi yang dilakukan oleh tim proyek atau penyedia layanan individual yang dikontrak, atau evaluator eksternal. Konsep inti dari model CIPP dilambangkan dengan akronim CIPP, yang merupakan singkatan dari evaluasi, yaitu konteks, yaitu evaluasi terhadap konteks program. Kedua, masukan, yaitu evaluasi terhadap masukan program. Yang ketiga, proses, yaitu evaluasi terhadap proses program. Dan yang keempat, keluaran atau produk, yang merupakan evaluasi terhadap hasil akhir dari program. Lalu model evaluasi CIPP merupakan model yang memiliki konsep evaluasi secara menyeluruh dan dilakukan bertepatan dengan berlangsungnya program. Model ini mengedepankan usaha untuk membantu program berkembang, sehingga dalam melaksanakannya menggunakan peran evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Berikutnya komponen kunci model evaluasi CIPP. Yang pertama ada evaluasi konteks untuk tujuan, lalu evaluasi masukan untuk rencana, evaluasi proses untuk aksi, dan juga evaluasi produk untuk hasil. Nah, di gambar ini menunjukkan bahwa komponen penting yang ada di dalam model evaluasi CIPP. Stufulbim menjelaskan keempat komponen tersebut sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi konteks. Berkaitan dengan menilai tujuan program, evaluasi konteks menilai kebutuhan, masalah, aset, dan pengeluaran, serta relevansi dengan kondisi yang aktual.
Hasil evaluasi konteks digunakan oleh pengambil keputusan untuk menentukan tujuan dan prioritas program dan memastikan bahwa tujuan program ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah secara signifikan. Lalu yang kedua, evaluasi input berkaitan dengan menilai rencana program. Evaluasi input mengidentifikasi dan menilai berbagai pendekatan program, rencana program, ketentuan staf, pengalokasian sumber daya, rencana keuangan, dan sistem penjadwalan. Evaluasi input membantu pengambilan keputusan untuk menyusun rencana yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan program. Lalu yang ketiga, evaluasi proses, yaitu berkaitan dengan menilai aksi atau pelaksanaan rencana program. Evaluasi proses memantau, menilai, mendokumentasikan, dan melaporkan pelaksanaan program tersebut. Staf program menggunakan hasil evaluasi proses untuk mengidentifikasi masalah implementasi sehingga dapat menyesuaikan rencana dan kinerja yang akan digunakan di kemudian hari. Lalu yang terakhir, terkait evaluasi produk berkaitan dengan menilai hasil akhir program. Evaluasi produk menilai hasil akhir baik berupa jangka pendek maupun jangka panjang, serta hasil yang disengaja maupun tidak disengaja untuk membantu staf menjaga fokus perusahaan dan mencapai hasil penting. Pada akhirnya, evaluasi ini bertujuan untuk membantu kelompok pengguna yang lebih luas Baik, berikutnya terkait peranan evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif dalam model evaluasi CIPP. Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa model evaluasi CIPP berfokus pada mengembangkan program, maka dalam pelaksanaannya model ini memanfaatkan evaluasi formatif yang dilaksanakan sebelum dan selama evaluasi berlangsung untuk menjaga dan mengembangkan kualitas program, dan juga memanfaatkan evaluasi sumatif yang dilaksanakan selama dan setelah program berakhir untuk mengetahui nilai program. Peran evaluasi formatif dan evaluasi sumatif dalam dijelaskan sebagai berikut, yaitu evaluasi formatif sebagai aplikasi prospektif dalam menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan dan menjamin kualitas. Konteksnya pedoman untuk mengidentifikasi intervensi yang dibutuhkan, menentukan tujuan, dan menempatkan prioritas berdasarkan analisis kebutuhan, masalah, aset, dan juga peluang. Lalu yang kedua, input, pedoman untuk menentukan strategi program dan rencana implementasi dari strategi tersebut berdasarkan penilaian alternatif strategi, rencana pengalokasian sumber daya, dan kemudian memeriksa dan menilai dengan cermat rencana operasional tertentu. Lalu berikutnya proses pedoman untuk mengimplementasikan rencana operasional dengan monitoring dan nilai aktivitas program. Lalu yang terakhir, produk, pedoman untuk melanjutkan, memodifikasi, mengadopsi, atau mengakhiri program berdasarkan penilaian hasil akhir dan efek samping. Selanjutnya terkait evaluasi sumatif sebagai aplikasi retrospektif dalam menyediakan informasi untuk menyimpulkan manfaat, nilai, kejujuran, dan signifikasi program. Untuk konteksnya, nilai tujuan dan prioritas dengan membandingkannya pada hasil penilaian kebutuhan, masalah, aset, dan juga peluang. Lalu untuk inputnya, menilai rencana strategi program dan pendanaan dengan membandingkannya pada satu, strategi lain yang telah berhasil, dua, kebutuhan penerima manfaat yang ditargetkan, dan yang ketiga, menilai kesesuaian rencana tersebut dengan lingkungan tempat implementasinya. Lalu yang ketiga yaitu proses, menilai implementasi program dengan mendeskripsikan dan menilai proses yang terjadi serta membandingkannya dengan rencana proses dan biaya yang dirancang dengan yang terjadi. Lalu untuk
produknya menentukan kesuksesan program dengan membandingkan hasil dan efek sampling dengan tujuan yang ditargetkan, memeriksa efektivitas biaya, dan membandingkan biaya dan hasil dengan program kompetitif. Selain itu, evaluasi ini juga menafsirkan apa program efektif dilaksanakan atau tidak. Model evaluasi CIPP merupakan akronim dari konteks, input, proses, dan juga produk. Dikembangkan oleh Stuflibim dan dalam pelaksanaannya menerapkan peranan evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Baik, yang kedua, tahapan model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP terdiri dari 4 langkah sesuai dengan komponen penyusunnya. Tahapan model evaluasi dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, evaluasi konteks. Tujuannya menganalisis kebutuhan, masalah, populasi target, dan menentukan tujuan dan prioritas. Metodenya sistem analisis, survei, analisis dokumen, wawancara, tes diagnostis, dan sebagainya. Yang kegunaannya menentukan tujuan dan prioritas program. Untuk contoh pertanyaan evaluasi konteks, evaluasi formatif. 1. Apa kebutuhan dari prioritas tertinggi yang dibutuhkan program? 2. Apa tujuan yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan? 3. Apa saja aset yang dimiliki yang dapat membantu mencapai tujuan program? Lalu untuk evaluasi sumatifnya, yang pertama, sejauh mana bidang program ini memenuhi kebutuhan prioritas tinggi. Yang kedua, sejauh mana tujuan program ini mencapai kebutuhan yang ditargetkan. Yang kedua, evaluasi input. Tujuannya menganalisis strategi program alternatif, menentukan rencana prosedur, strategi, jadwal, sumber daya, biaya, dan juga staf. Untuk metodenya, sistem analisis, survei, dokumen review, wawancara, analisis konten, sistem checklist, dan sebagainya. Lalu untuk kegunaannya menentukan strategi, sumber daya, desain, prosedur, staf, biaya, dan juga jadwal. Lalu untuk contoh pertanyaan evaluasi input, untuk evaluasi formatif, yang pertama, bagaimana rencana yang paling menjanjikan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. 2. Bagaimana strategi ini jika dibandingkan dengan strategi yang lama. Yang ketiga, bagaimana perencanaan, yaitu seperti staf, biaya, dan implementasi rencana yang efektif. Lalu untuk evaluasi sumatifnya, pertanyaan yang pertama, apa rencana yang diterapkan untuk mencapai tujuan? Yang kedua, bagaimana hasil perbandingan strategi yang dipilih dengan strategi lama? Yang terakhir, seberapa layak strategi yang dipilih ketika menjadi rencana kerja? Berikutnya tentang evaluasi proses. Untuk tujuannya untuk mengidentifikasi atau memprediksi kekurangan dalam desain prosedural atau implementasinya. Lalu untuk metodenya memantau proses, dokumentasi proses, dan juga laporan staf. Untuk kegunaannya untuk menerapkan dan menyempurnakan desain dan prosedur program sehingga menjadi prosedur yang efektif. Lalu untuk contoh pertanyaan evaluasi proses, yaitu yang pertama evaluasi sumatif. Pertanyaannya, 1. Sejauh mana program berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, dan juga efektif. Lalu yang kedua, jika dibutuhkan, bagaimana perubahan desain program untuk dapat berkembang. Lalu yang ketiga, bagaimana cara memperkuat implementasinya. Untuk pertanyaan evaluasi sumatif, 1. Sejauh mana implementasi program ini berjalan sesuai dengan rencana awal atau rencana yang telah dirubah. Lalu nomor 2, seberapa baik eksekusi program ini. Berikutnya terkait evaluasi produk. Tujuannya adalah menganalisis hasil apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak dan menilai kualitas program. Lalu metodenya daftar periksa, penilaian objektif, wawancara, dokumentasi peserta. Lalu untuk kegunaannya memutuskan apakah akan dilanjutkan, memodifikasi, atau menolak program. Contoh pertanyaan evaluasi input yaitu yang pertama evaluasi sumatif, sejauh mana program secara efektif menangani kebutuhan yang ditargetkan.
Yang kedua, bagaimana strategi ini jika dibandingkan dengan strategi yang lama? Yang ketiga, apa efek samping yang positif maupun negatif yang muncul? Lalu bagaimana seharusnya implementasi dilakukan agar mencapai kesuksesan program? Lalu untuk pertanyaan evaluasi sumatif, yang pertama, sejauh mana program ini berhasil memenuhi kebutuhan dan tujuan awal? Yang kedua, apakah ada efek samping yang baik ataupun negatif yang tidak direncanakan muncul? Lalu yang terakhir, apa kesimpulan akhir dari program ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan contoh pertanyaan yang bisa diajukan dalam instrumen. Instrumen dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi. Banyak sekali jenis instrumen yang dapat digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti yang disebutkan di atas. Berikut contoh instrumen yang digunakan dalam evaluasi dengan menggunakan model CIPP. Bisa diklik di link yang tersedia. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model evaluasi CIPP. Dalam penerapan model evaluasi tentu selalu ada kelebihan dan juga kekurangan yang ditawarkan oleh setiap model. Adapun kelebihan dan kekurangan model evaluasi CIPP adalah sebagai berikut. Untuk kelebihannya, yang pertama, lebih komprehensif karena objek evaluasi tidak hanya hasil, melainkan termasuk juga konteks, input, dan juga prosesnya. Lalu yang kedua, memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi. Dan yang terakhir, memiliki kemungkinan bergerak di wilayah evaluasi formatif dan juga sumatif. Lalu untuk kekurangannya, kekurangan model ini ada dua. Yang pertama, penerapan model ini tingkat. Lalu berikutnya, kekurangan model CIPP. Ini ada dua. Yang pertama, penerapan model ini tingkat keterlaksanaannya kurang tinggi. Dan yang terakhir, terlalu mementingkan apa yang seharusnya terjadi dibanding dengan kenyataan yang ada.